Mas Zaki di sini aja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in ya arhamar rahimin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita wiwiti pengajian pengawasan ing dalu menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini tanggal 29 Dzulqa'dah nggih. Oh, sini sudah masuk satu nih. Alhamdulillah. Iya, ini kan kita hitungannya Islam ya. Berarti tadi maghrib sudah masuk satu Dzulhijjah. Alhamdulillah. Berarti ada beberapa ketentuan, misal panjenengan kurban tahun ini. Nah, terutama di masjid kita, berarti ketika sudah meniatkan untuk kurban, dilarang memotong apapun bagian bulu yang ada di tubuh. Enek sing memperjelas bulu napa wae. Kalau segala sesuatu bulu ini rasa disebutke, engko tak sebutke malah risih nanti. Semua bulu tidak boleh dipotong. Yang kedua, kuku-kuku tidak boleh dipotong. Ya, jadi meniatkan dari tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, nanti monggo panjenengan yang punya keluasan rezeki segera mendaftar ke Pak Komar atau Pak Farid. Saya ini sebenarnya untuk jadi sales korban ini kurang tepat untuk di masjid ini. Saya korbannya tidak di sini. Ya, tapi ya saya menyampaikan pesan-pesan bahwa alhamdulillah sudah dapat berapa sapi, Pak? 4 mau ke 5. 5 ini baru 3 ya? 3. Oke, semoga nanti sebelum hari H sudah dapat sapi yang kelima. Dan korban bukan hanya sekedar ritual formalitas tahunan, tapi lebih dari itu manifestasi ibadah kita pada Gusti Allah. Dan juga yang paling penting adalah bahwa ini rasa syukur. Jadi rasa syukur kita diantaranya setahun sekali adalah menyembelih hewan kurban. Jadi saya lihat program di masjid ini sudah luar biasa, diberikan beberapa fasilitas, diantaranya tabungan kurban dari takmir, kemudian difasilitasi oleh panitia kurban juga dari penyembelihan dan distribusi. Ya, ini semoga panjenengan yang mau kurban dimudahkan insyaallah. Dan lebih dari itu Allah mudahkan juga rezekinya, karena bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur ditambah rezekinya, kalau kurban diberikan keberkahan hartanya insyaallah. Oke. Kita lanjut insyaallah di bab salat. Mungkin kalau memang dibutuhkan untuk belajar tentang fikih kurban, saya ada beberapa materi terjemah dari fikih kurban, nanti bisa dibahas sama Ustaz Nurholis barangkali, atau pekan depan kalau masih ada waktu, jika memang panjenengan menginginkan kita bahas fikih kurban secara ringkas. Dan barangkali kalau memang lebih simpel dan sederhana dan mudah, bisa ditampilkan di layar, ada beberapa slide yang bisa disimak. Ataupun nanti kalaupun tidak, insya Allah saya kirimkan beberapa materi-materi tentang kurban, jenengan baca. Diantaranya nanti fikih kurban untuk pekurban, fikih kurban untuk panitia kurban, dari beberapa versi, dari versi yang terjemahan, bahkan dari Saripati, dari beberapa kitab fikih insya Allah. Nah, semoga ini juga melengkapi ibadah kita, bukan hanya tahu caranya, tapi lebih bisa menyempurnakan ibadah kurban di tahun ini insya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Terakhir kita tentang apa nih, Pak? Pak Budi. Kenapa, Bu? Syarat
sholat. Nah, kalau disebut syarat sah, sederhananya itu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum masuk atau setelah masuk. Sebelum. Jadi syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang mukallaf muslim sebelum melakukan ibadah yang dituju. Misal, syarat sah sholat adalah bersuci, maka seseorang tidak akan sah sholatnya, atau dalam makna sederhana tidak punya harapan atau potensi diterima sholatnya kecuali dalam keadaan suci. Maka suci itu disyaratkan sebelum melakukan sholat. Nah, ini nanti di dalam mazhab Syafi'i, fikih kita itu ada syarat wajib, sudah pernah kita jelaskan, ada syarat sah baru kita jelaskan, bahkan pekan lalu. Yang terakhir adalah rukun. Kalau rukun itu berarti di dalam agenda ibadah tersebut atau sebelum agenda ibadah tersebut? Di dalam. Maka rukun itu kalau mau boleh dibilang pilarnya suatu ibadah, sendinya suatu ibadah. Apa konsekuensinya kalau misal rukun tidak dilakukan dengan sempurna atau bahkan ditinggalkan? Maka dia punya potensi atau tidak punya harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun itu adalah bagian dari ibadah itu, sendi dari ibadah itu, pilarnya ibadah itu. Maka nanti ada rukun sholat, ada rukun puasa, ada rukun haji, ada rukun zakat dan sebagainya. Masing-masing ibadah punya rukunnya, dan rukun itu adalah bagian dari ibadah itu. Jelas buatan ini? Jelas gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa arkanus sholati 18 ruknan. Pasal dan rukun-rukun sholat ada 18 rukun. Berapa? 18 rukun. Oke. An-niyatu, yang pertama niat. Yang pertama niat. Nah, di setiap rukun dari wudu, dari sholat, itu niat itu bukan hanya formalitas. Niat itu adalah hal yang paling substansi, paling penting dalam suatu ibadah. Jadi kalau salah niat dari awal, maka batal, tidak sah suatu ibadah tersebut. Misal niat sholat karena mau sehat, atau mau biar punggungnya lurus, atau biar bugar, maka tidak sah sholatnya. Atau sholat biar kelihatan soleh, maka itu tidak sah sholatnya. Maka niat dalam sholat itu adalah pondasi utama, pondasi pertama dalam suatu ibadah, terutama sholat. Maka dalilnya apa? Di surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan menyembah Allah kecuali dengan mengikhlaskan niat mereka dalam beragama. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, maka ikhlas itu adalah al-ikhlasu fi kalamihim an-niyah. Jadi ikhlas dalam konteks perkataan orang-orang Arab itu adalah bagaimana motivasi seseorang itu atau niat seseorang. Nah, jadi ikhlas itu adalah motif atau niat seseorang. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis Nabi, di dalam kitab-kitab hadis, kitab Arba'in Nawawi, kitab Sahih Bukhari, di bab pertamanya tentang niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amalan seseorang itu, diterimanya amalan seseorang karena tergantung apanya? Niatnya. Nah, ini niat pondasi paling utama, pondasi paling pertama dalam ibadah apapun harus diperhatikan dan juga harus diluruskan. Ketika seseorang itu kemudian dominasi niatnya untuk hal-hal duniawi, misal saya sedekah biar harta saya nggak dicolong misal, ya dia potensi sedekahnya nggak diterima. Atau 50-50, 50-50, niatnya 50% biar dapat pahala, 50% lagi biar hartanya tambah misal, itu juga tidak diterima. Tapi kalau misal niatnya itu yang didominasi atau minoritas lah dari niatnya itu ada keinginan duniawi, dan itu mungkin juga ada motivasi dari Nabi, dari hadis, yaitu
insya Allah masih ada potensi diterima. Misal dari hadis Nabi, bersedekahlah maka nanti akan bertambah hartamu. Misalnya kamu sedekah, kemudian ada dari niatan sedikit agar hartanya juga kemudian Allah jaga, maka itu tidak mengapa dan insya Allah itu diterima. Asal dominasinya tidak masalah dunia. Itu masalah niat. Kemudian yang kedua, dari rukun sholat adalah al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bersama kemampuan. Maksudnya berdiri bagi yang mampu. Maka di sini Allah berfirman wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dengan ketaatan. Nah, Allah itu senang dengan hamba-hambanya yang kemudian beribadah dengan berdiri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa ibadah, misal ibadah haji itu ada satu ritual namanya wukuf. Wukuf di mana? Di Arafah. Itu juga berdiri. Maka idealnya orang yang wukuf itu berdiri dari ba'da zuhur sampai maghrib dengan apa? Dengan berdiri, berdoa, wirid, tilawah, mengingat Allah. Idealnya seperti itu. Walaupun misal orang-orang tertentu yang memang dia kondisinya tidak memungkinkan, yang penting nyet datang ke Arafah itu sudah sah. Tapi kalau bisa dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang kuat, ya namanya wukuf itu ya dari ba'da zuhur sampai maghrib. Nah, didoakan semuanya insya Allah bisa berhaji insya Allah. Amin. Yeah. Kemudian ada juga namanya kemarin kita ingat sunnah muakkad, namanya qiyamul lail. Maka namanya aja qiyamul lail, berarti dominasi dari ibadah itu diusahakan adalah bacaannya ketika berdiri itu lama. Maka namanya qiyamul lail itu kan bacaan sahabat itu kan pakai ayat-ayat mi'in, ayat-ayat yang seratusan. Bahkan Rasulullah itu diceritakan oleh sahabat Hudzaifah ketika sholat malam bacanya kan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sampai selesai. Karena memang dominasi ibadah ini memang Allah suka yang lama di bagian berdirinya. Bahkan kita ceritakan kemarin beberapa sahabat di zaman Umar, zaman Khulafaur Rasyidin, saking pengen menyempurnakan berdirinya biar kuat berdiri, talinya dibentangkan di antara tiang, pegangan di tali itu, atau ada yang nyender di tembok. Saking ingin mendapatkan keutamaan berdiri tadi. Maka yang masih muda kita jaga kesehatan kita supaya ya bukan hanya yang muda, semuanya kita supaya bisa kuat berdiri lama, Oke, dalilnya apa? Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menyampaikan kanat biya bawasir, bahwa beliau itu menderita penyakit wasir. Nah, wasir itu kan tidak memungkinkan untuk duduk dengan nyaman kan. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman. Maka ketika beliau menderita wasir itu, beliau minta fatwa, minta nasihat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian katakan Kanjeng Nabi, sholli qa'iman, salatlah kamu dengan posisi berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa, kalau belum mampu, tidak memungkinkan, maka duduklah. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tidak bisa, maka terlentanglah. Maka di sini menunjukkan satu poin dalil bahwa berdiri dalam sholat adalah rukun bagi yang mampu. Mampu itu ya diusahakan bisa berdiri. Kemudian juga disampaikan juga diriwayatkan dari Imam Baihaqi dari Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fa illam yastati an yusalliya ala jambihil aymana shalla mustalqiyan rijlahu mimma yalil qiblah. Seseorang yang tidak mampu sholat dalam kondisi berdiri, maka dia diminta untuk sholat dalam keadaan terlentang, kemudian kakinya itu ditelantangkan menghadap kiblat. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika dia terlentang itu usahakan tekuknya, lehernya lebih tinggi daripada
badannya sehingga seakan-akan wajahnya itu ngadep kiblat. Itu dalam kondisi orang-orang yang tidak mampu berdiri. Jadi kalaupun tidak bisa berdiri, diusahakan bahwa ketika terlentang posisi kakinya ngadep kiblat, kemudian kepalanya agak tinggi, diganjel atau ditaruh sesuatu yang lebih tinggi sehingga seakan-akan wajahnya menghadap kiblat. Itu saking apanya? Saking menjadi dalil satu rukun berdiri itu adalah rukun sholat. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang di awal sholat. Jadi dalam sholat itu ada dua takbir, Pak. Yang pertama takbiratul apa? Takbiratul apa? Ihram. Yang kedua takbir apa? Intiqal. Takbir dari pindah satu gerakan ke gerakan lain, intiqal. Takbiratul ihram itu rukun. Misal orang takbir sholat lupa takbiratul ihram, maka batal sholatnya karena dia meninggalkan satu rukun. Tapi misal dia dari ruku ke i'tidal kemudian tidak takbir, atau artinya itu tadi takbir intiqal, takbir pemindahan, maka tidak membatalkan sholat. Jadi yang menjadi rukun hanya di takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Dalilnya ini disampaikan oleh Abi Daud dari Ali bahwa Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda, miftahus sholati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kuncinya sholat, intinya sholat itu adalah pada suci, dan pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya apa? Maksudnya pengharamannya takbir, maka seseorang itu jika sudah takbiratul ihram, maka diusahakan posisi pikirannya fokus ke dalam sholat. Tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan dapur, nggak memikirkan jemuran, nggak memikirkan dagangan, dia fokus. Makanya kalau lagi lapar, makan dulu. Bikin mie, lapar, kemudian adzan, buru-buru pengen mendapatkan keutamaan di awal waktu, tapi dia malah nggak khusyuk karena perutnya keroncongan. Nah, maka kalau dalam konteks ini dihabiskan dulu makanannya supaya tidak keingat makanannya. Ataupun kalau dia masih punya urusan, segera diselesaikan urusannya sehingga dia fokus. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalnya adalah salam. Maksudnya ketika seseorang itu sudah posisi salam, maka dia sudah selesai sholatnya. Dan insya Allah nanti akan di akhir kita akan jelaskan beberapa poin tentang salam. Lanjut, bahwa ini juga disandarkan dalam satu hadis al-musi sholatahu, atau orang yang kemudian sholatnya itu tidak benar atau salah. Dulu ada sahabat, ada seseorang sholat di masjid, kemudian ketika selesai sholat menemui Kanjeng Nabi, kemudian beliau bersabda, farad dan nabiyyu irji fasalli fa innaka lam tusalli, balik lagi sana, kamu sholat lagi karena sesungguhnya kamu belum sholat. Terus pemuda ini sholat lagi, orang tadi kedua kalinya, terus menemui Kanjeng Nabi lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai ketiga kali, kon baleni neh. Setelah selesai sholat pemuda ketemu ke Kanjeng Nabi bilang, balik lagi, kamu tuh belum sholat. Nah ini bingung tuh. Gimpun Kanjeng Nabi gitu. Udah ping telu sholat, kon baleni nek, sholat kon baleni nek, sholat kon baleni karo Kanjeng Nabi. Terus kata orang yang sholat ditolak 3 kali tadi, disuruh ngulangi, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ahsin ghairahu fa'allimni. Gimpun Kanjeng Nabi, jenengan yang paling ngertos, yang paling mengetahui tentang sholat, tolong ajari saya. Nah, maka di awal beliau menyampaikan, idza qumta ilas sholati fakabbir, jika kamu mendirikan sholat maka bertakbirlah. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Nabi ketika si orang tadi meminta beliau mengajarkan apa? Sholat. Maka ini menjadi salah satu dalil bahwa takbiratul ihram, takbir pertama sebelum masuk sholat adalah rukun, yang mana jika seseorang luput tidak mengucapkan, maka dia apa? Batal sholatnya.
Yang kedua adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Nah, ini adalah rukun yang keempat. Dalilnya masih di hadis yang sama, dasil al-musik sholatahu tadi. Walladzi tsumma qra' ma'aka minal Qur'an, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah ini yang ini maksudnya adalah di dalam riwayat lain dalam Ibnu Hibban, dari Ibnu Hibban disebutkan tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah kamu induk Al-Qur'an. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini rukun ya. Maka ketika seseorang itu Fatihahnya salah, bahkan nggak kebaca, salah itu ada dua ya. Bisa seseorang itu salah secara bacaan, sing dawa dadi cendek, sing cendek dadi dawa, sing hak dadi kha, sing ra dadi zain, sing shin dadi shin, sing sad dadi sin. Itu potensinya juga bisa batal. Karena apa? Karena salah Al-Fatihahnya. Maka seseorang yang tahu bacaannya belum baik, wajib bagi dirinya untuk belajar. Kalau sudah belajar belum tepat, belum baik, belum fasih, itu insya Allah Allah ampuni karena sudah berusaha. Tapi kalau sudah tahu kok bacaan Al-Qur'annya masih belepotan, tidak belajar, tidak tahsin, tidak berusaha ngaji, nah itu hati-hati, ada potensi sholatnya tidak sah. Karena apa? Al-Fatihah termasuk rukun dari sholat. Maka kita harus perhatikan Al-Fatihah. Jadi salah karena tidak paham, tidak belajar, atau salah lupa harusnya Ar-Rahmanir Rahim, kemudian ketinggalan langsung Maliki Yaumiddin, itu juga tidak terbaca. Jadi tidak dibaca ini antara dia memang nggak mau belajar atau memang dia tidak ingat, lupa. Nah itu bahaya, itu harus diperhatikan. Ini dikuatkan oleh redaksi yang lain dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La sholata, tidak ada sholat, tidak dianggap sholat. Jadi lamnya di sini kalau dalam ilmu bahasa Arab itu la an-nafiyah lil jinsi. Jadi lam yang menunjukkan negasi sebuah kalimat. Jadi tidak dianggap, tidak sah, tidak ada sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, baik, di sini dilanjutkan juga oleh syarih bahwa di sini menunjukkan bahwa basmalah itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Nah, ini nanti juga ada ikhtilaf ulama, Pak Bu. Niki kula sebut kemawon nggih. Saya sebutkan secara umum, panjenengan mungkin bisa menyimak, nanti juga menjadikan sebuah ilmu. Jadi ternyata ada ikhtilaf, ada perselisihan di antara ulama tentang basmalah ini. Dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari sekarang, membaca Al-Fatihah, membaca basmalah pada Al-Fatihah itu ketika sholat harus jahar. Jahar definisinya adalah dibaca secara keras. Artinya keras itu dirinya dan orang lain bisa mendengarkan. Ini saya yang jelaskan mohon nggih. Menjenengan ampun dibikin beban, ini sebagai cakrawala wawasan. Supaya jenengan kalau ngelihat perbedaan itu ya ora kaget, tapi ya ora mung melu-melu itu, ngerti ilmune. Tegese melu-melu wah ketoke keren iki nek langsung maca alhamdulillah. Atau wah ketoke ngene sing liyane macane aku tak bedani dhewe gen keren. Nah itu juga jangan. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu hanya karena biar keren, apalagi melu-melu. Nah ini saya jelaskan secara keilmuan. Kalau Imam Hambali, mazhab Hambali, baca Al-Fatihah itu dengan sir. Basmalahnya bukan Fatihahnya, basmalahnya. Ini konteksnya kalau jamaah ya, konteksnya kalau jamaah. Jadi sir itu tegasnya piye? Dibaca, tapi yang terdengar hanya dirinya. Bacaannya hanya bisa didengar oleh dirinya. Jelas mboten iki? Nah, ini kan dulu Imam Sudas pernah ke Jakarta kan, pernah kunjung ke Indonesia tahun 2005 atau 2006. Mungkin jenengan coba cek di YouTube. Saudi itu mazhabnya Hambali. Berarti mazhabnya menganut Imam Ahmad bin Hambal. Di sana di Arab
di Mekah, di Saudi, di Madinah itu kalau baca basmalah dalam Al-Fatihah, khususnya pada sholat-sholat yang keras suaranya, itu memang sir bacanya. Artinya imam membaca hanya bisa didengar oleh imam saja. Itu masir. Tapi karena imam sudah sini ya ahli agama, ahli fikih, profesor di bidang fikih, di bidang syariah. Ketika di Indonesia tahu mayoritas penduduknya itu mengikuti mazhab Syafi'i, dibaca jar. Makanya biasanya alhamdulillahirabbil alamin. Jaharnya pas hamdalah, pasti istiqlal diminta untuk imam. Jaharnya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menandakan kedalaman keilmuan seseorang. Beliau secara mazhab ikut Hambali, tapi ketika tahu di Indonesia itu pakai Syafi'i, maka beliau ngikuti. Tapi yang namanya setelan pabriknya udah ikutnya Hambali, rakaat kedua ya langsung alhamdulillah. Jadi basmalah alon, langsung alhamdulillah. Tapi kita respect sama beliau. Beliau itu apa ya? Grand imam atau pemimpin imam di antara dua masjid suci di kota suci. Tapi ketika tahu mayoritas penduduk Indonesia pakai mazhab Syafi'i, jahar apanya? Basmalahnya. Itu kita tiru itu. Jadi toleransi, kemudian memandang rahmah kepada orang lain itu didasarkan keilmuan. Nek nggak tahu ilmunya kan mesti yo ikut-ikutan saja. Maka jenengan setelah ikut pengajian ini insya Allah lebih legowo, lebih menerima, lebih paham. Kemudian yang uniknya lagi kalau di mazhab yang lain, misal di mazhab Maliki. Di mazhab Maliki itu basmalah bukan termasuk Fatihah. Pertanyaan saya, berarti jumlah ayat Al-Fatihah berapa jadinya? 6. 5, ada 7. Siapa yang ngomong 7 tadi, Bu? Oke, pendapat Om Budi 6, kita keep lah, nggak apa-apa. Ya nanti kalau salah tinggal istighfar mawon. Yang ngomong 7 siapa, Bu? Tadi, Bu. Bu siapa? Bu Marminah bukan sini. Iya. Ya. Bu Marminah bener ini. 7. Loh, kok 7? Ayat pertamanya alhamdulillah, ayat keduanya Ar-Rahmanir-Rahim, ketiganya Maliki Yaumiddin, keempatnya ihdinas siratal mustaqim. Keempatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5-nya ihdinas siratal mustaqim. 6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu 6. 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mazhabnya siapa? Imam Malik dan Imam Hanafi. Makanya saya ketika tahsin ngajarkan ke jenengan, ketika di ayat 7 itu jangan berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nek nafasnya kuat, versi pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Woconan full kalau kuat. Nek mboten kuat, niki terus khusus para imam-imam. Berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mandek kono. Ngulanginya lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kuat disambung, nek enggak kuat mandekin tadi baru diulangi lagi. Supaya tidak seakan-akan dianggap kayak ayat baru gitu. Itu juga secara apa? Secara bacaan lebih nyaman yang pertama. Nah, ini uniknya lagi, Bu. Ini kalau mau saya jelaskan uniknya lagi. Tadi kan mazhabnya Hanafi sama Maliki, Fatihah itu basmalah tidak dianggap ayat Al-Fatihah. Dalam mazhab Hanafi, baca Al-Fatihah itu disunahkan. Tapi kalau dalam mazhab Malik, kalau baca basmalah pada Al-Fatihah malah batal. Kenapa? Karena bukan termasuk Fatihah, dianggap kalimat atau kata-kata di luar Fatihah. Nah, sholat kalau baca selain bacaan sholat kan batal. Misal sholat Al-Fatihah, waduh jemuran kurung tak angkat. Nah, waduh jemuran kurung tak angkat, pas moco, pas sholat batal. Karena memasukkan kalimat selain bacaan sholat.
Ini agak berat tapi untuk wawasan mawon iki. Jenengan paham alhamdulillah, nek dereng paham nggih alhamdulillah. Jadi napa intinya? Basmalah itu Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Rukun selanjutnya adalah warruku'u wad-tuma'ninatu fihi. Rukun yang keenam adalah ruku'. Rukun yang ketujuh adalah rukun yang kelima adalah ruku'. Rukun yang keenam adalah tuma'ninah. Nah, tuma'ninah itu dalam salat adalah merupakan rukun. Maka menurut keterangan ini, seseorang yang sholatnya kemudian tidak tumakninah atau terlalu cepat atau ekspres atau yang versi 7 menit, ya pokoknya versi yang cepat lah, itu potensinya tidak sah karena dia meninggalkan satu rukun, yaitu apa? Tumakninah. Tumakninah itu bahasa sederhana yang disarikan dari hadis itu anggota tubuh itu dalam posisi tempatnya. Jadi misal dari posisi ruku ke iktidal, berarti berdirinya benar-benar pada posisi yang sempurna atau posisi tulang ke tempatnya. Jadi misal kok ruku iktidal belum selesai tegak kemudian langsung sujud, berarti kan belum tumakninah. Itu berarti tidak dianggap tumakninah karena belum apa? Belum kembali ke posisi asalnya. Atau standar dari perkataan ulama lain, tumakninah itu ketika jenengan mengucapkan doa pada rukun itu dengan sempurna. Misal bacaan ruku adalah subhanallah wa bihamdih atau subhana rabbiyal azim. Nah, jenengan baca satu kalimat itu dengan sempurna, tidak tergesa-gesa, selesai dari bacaan itu kemudian jenengan apa? Berdiri, i'tidal, itu tumakninah. Jadi ada dua tadi ya disebut tumakninah, ketika posisi jenengan berubah dari satu rukun ke rukun yang lainnya, itu tulangnya atau anggota badan jenengan itu pada posisi yang sempurna. Sempurnanya berdiri itu rata-rata orang tegak, sempurnanya ruku itu bahwa ya posisi punggungnya lurus. Atau yang kedua, standar tumakninah adalah ketika jenengan baca bacaan di rukun itu, selesai bacaannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya sedang aja, misal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, rampung Allahu akbar. Wajibnya 1, 3 lebih baik. Satu sudah cukup. Nah, ini kalau versi-versi yang singkat 1 aja, tapi kalau mau lebih afdol 3. Nah, itu versinya banyak. Nanti jenengan ambil salah satu mawon yang lebih mudah diingat. Kita selesaikan sampai rukun ke-12 insya Allah. Setelah itu pekan depan kita sambung insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah warraf'u wal-i'tidalu wat-tuma'ninatu fihi. Mengangkat kepala, kemudian i'tidal dan tuma'ninah dalam rukun tersebut. Ini dalilnya sama kepada orang yang disuruh Kanjeng Nabi mengulangi sholat sampai 3 kali. Karena kalimatnya apa di sini? Dari kalimat Rasulullah, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Rukuklah kamu sampai rukukmu itu tumakninah, "Tsummarfa hatta ta'tadilu qa'iman." Angkatlah kepalamu sampai posisi tegak berdiri. Maksudnya iktidal sampai posisinya apa? Tegak. Itu adalah